Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku You Can If You Think You Can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Penulis buku terlaris berpikir positif, Norman Vincent Peale. Saat ini kita akan baca untuk bagian pertama buku ini. Prinsip ketekunan, jangan terlalu cepat untuk menyerah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda mengalami masalah, yaitu masalah yang amat sulit dan menyusahkan, barangkali amat mengecilkan hati. Ada satu prinsip dasar untuk diterapkan dan terus diterapkan. Prinsip ini adalah jangan pernah berhenti atau menyerah. Menyerah sama juga dengan mengundang kekalahan total, dan ini tidak hanya menyangkut persoalan yang dihadapi. Menyerah menunjang kekalahan pribadi. Menyerah cenderung mengembangkan psikologi kekalahan. Hadapilah masalah dengan cara lain jika metode yang Anda gunakan tidak berhasil. Dan jika pendekatan baru tersebut gagal berjalan dengan baik, maka dekatilah dengan cara lain lagi hingga Anda benar-benar menemukan kunci bagi situasinya. Karena kunci itu memang ada, selalu ada, dan pencarian serta usaha yang terus-menerus dan bijaksana, serta tidak menyimpang pasti akan menghasilkannya. Pada waktu makan siang, saya melihat salah seorang teman saya mempunyai kebiasaan menggambar diagram di atas taplak meja berwarna putih untuk mengilustrasikan pokok-pokok yang ia sampaikan. Ia sedang berbicara tentang seseorang yang mengalami kesulitan, tetapi orang ini lebih kuat dibandingkan masalah yang dihadapinya. Orang ini tidak mau berhenti hingga akhirnya memperoleh hasil yang spektakuler. Diagram tersebut menggambarkan seorang pria yang sedang menghadapi sebuah gunung besar. Bagaimana ia akan tiba ke sisi lain dari gunung itu? Teman semeja saya bertanya, "Keliling gunung itu?" Saya menjawab, "Terlalu jauh jaraknya. Kalau begitu, gali terowongan di bawahnya." Saya menyarankan, "Tidak mungkin, terlalu dalam." Beginilah caranya. Ia naik ke atasnya secara mental. Jika orang dapat merancang suatu mekanisme yang dapat terbang tinggi 4.000 kaki 1,2 km di atas gunung, ia dapat muncul dengan jenis berpikir yang dapat mengangkat dirinya ke atas kesulitan yang menggunung. Cerdik sekali Bill, saya juga pernah membaca konsep seperti itu. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, begitulah idenya. Ia setuju dengan antusias. Cukup berpikir, lalu menjadi emosional dan berpeganglah pada prinsip jangan terlalu cepat untuk menyerah. Belum lama ini, saya menerima sepucuk surat dari orang yang memanfaatkan prinsip ini secara berhasil. Ia mengatakan kepada saya bahwa beberapa tahun yang lalu ia mengembangkan sebuah sistem dinding prafabrikasi siap pasang untuk rumah mobil. Ia mendirikan sebuah perusahaan dan menginvestasikan semua uangnya ke dalamnya. Tetapi perusahaan tersebut tidak bertahan, gagal berkembang. Perusahaan tersebut mengalami kesulitan demi kesulitan.
Begitu besar kesulitannya sehingga rekan-rekannya meminta untuk menutup saja perusahaannya. Akan tetapi, ia tidak mau menyerah. Orang ini adalah pemikir positif. Ia juga orang yang memperlihatkan jenis keyakinan bertahan, suatu karakter yang tidak terkalahkan. Ia percaya bahwa kesulitan ini tidak perlu mengalahkan atau menghancurkannya. Ia berkata, "Saya menolak bahkan untuk memikirkan gagasan untuk berhenti." Ia pun berpikir secara rasional dan mendalam dan memperoleh sebuah gagasan. Dan Anda akan selalu mendapatkan gagasan jika Anda berpikir dan tidak panik. Ia memutuskan untuk mendirikan suatu lini sistem lantai prafabrikasi untuk mendampingi sistem dinding prafabrikasi. Dengan ini, ia memenangkan hadiah besar. Sebuah perusahaan besar yang membuat rumah mobil memborongnya. Ia menulis surat kepada saya untuk menceritakan tentang hal itu dan ia mengatakannya dengan ungkapan yang dahsyat ini. Jangan terlalu cepat untuk menyerah. Anda dan saya telah melihat berulang-ulang tragedi yang sesungguhnya. Kita telah melihat orang dengan tujuan dan sasaran. Mereka bekerja, mereka berjuang, mereka berpikir, mereka berdoa. Akan tetapi, karena perjalanan sulit, mereka menjadi letih dan putus asa, dan akhirnya mereka berhenti. Dan sesudahnya sering diketahui bahwa seandainya saja mereka bertekun sedikit lebih lama lagi, seandainya saja mereka dapat melihat ke depan, mereka akan menemukan hasil yang mereka cari. Jangan pernah berbicara soal kekalahan. Bagaimana Anda dapat mengembangkan sikap tak terkalahkan dan tidak mau menyerah ini? Nah, pertama, jangan pernah berbicara soal kekalahan. Karena jika Anda melakukannya, Anda sebenarnya menyuruh diri Anda untuk menerima kekalahan. Suatu waktu, ketika saya pribadi tengah mengalami kesulitan, seseorang di West Coast yang tidak saya kenal menelpon saya. Yang ia katakan hanyalah ini, "Jangan khawatir dan jangan menyerah. Saya menyampaikan berita baik untuk Anda." Sebelum saya dapat bertanya kepadanya apa berita baik itu, ia sudah meletakkan gagang telepon, dan saya masih tidak mengetahui apa yang ia maksudkan dengan berita baik. Akan tetapi, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya selama ini tidak mengucapkan kata-kata yang baik dan penuh harapan. Saya selama ini berbicara merendahkan diri. Dengan tindakan itu, saya sebenarnya membujuk diri saya ke dalam sikap kalah, sehingga menjadi kalah. Jadi, saya mulai mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata seperti harapan, kepercayaan, iman, kemenangan. Saya menggunakan penegasan yang mujarab. Saya pasti bisa bila saya pikir bisa. Saya mulai bertindak dan berpikir dan bekerja atas dasar penegasan itu. Cobalah, dan seluruh kepribadian Anda akan mulai meraih hal-hal yang baik dan mendapatkannya pula. Di dalam sebuah artikel, Phyllis Simolke menuliskan gagasan kata yang baik ini dan betapa berbahayanya menggunakan kata-kata yang negatif. Sebagai contoh, ia menyarankan untuk mempertimbangkan kata no atau tidak. Kata no itu menunjukkan penutupan pintu. Kata ini berarti kegagalan, kekalahan, penundaan. Akan tetapi, ejalah dari belakang dan ambil harapan baru. Karena dari belakang kata tersebut dieja on atau maju.
Benar-benarlah bergiat, desaklah maju tanpa henti ke arah tujuan Anda hingga masalah Anda terpecahkan dan kesulitan Anda teratasi. Ia juga mengarahkan perhatian pada kata tim atau penuh. Segalanya tampak penuh di dalam kehidupan Anda, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan ketidakefektifan. Maka, ia menganjurkan membalik kata tersebut untuk membentuk kata meet atau hadapi. Hadapi tiap masalah ketika masalah itu timbul. Anda tidak perlu lagi penuh dengan kekalahan dan ketidakberdayaan, tetapi akan menjadi produktif dan kreatif dengan menghadapi secara bersemangat tiap tantangan ketika tantangan tersebut muncul. Balik no menjadi on, dan tim menjadi meet. Ubah cara berpikir Anda untuk menghadapi masalah dengan cara yang konstruktif dan positif. Dan ingat prinsip ketekunan, jangan terlalu cepat untuk menyerah. Sesungguhnya, peluang Anda untuk benar-benar tiba di tempat yang Anda tuju di dalam kehidupan kerap bergantung pada reaksi Anda terhadap semacam kemunduran yang menghancurkan. Apakah Anda akan menyerah atau apakah Anda akan terus berusaha? Hanya sesederhana itu, dan apa yang Anda putuskan menentukan masa depan Anda. Imbau ketabahan Anda. Pernah mendengar karir yang menggetarkan dari Hayes Jones pada tahun 1960-an? Orang ini menjadi fenomena tahun itu dalam perlombaan lari gawang. Ia memenangkan perlombaan demi perlombaan. Ia memecahkan rekor. Ia benar-benar sensasional. Dengan sendirinya, ia dipilih untuk mengikuti Olimpiade yang diadakan tahun itu di Roma. Di sana, ia berlari dalam perlombaan lari gawang 110 meter di tengah harapan bahwa ia akan memperoleh medali emas. Akan tetapi, mengejutkan sekali, ia gagal. Ia hanya mendapat tempat ketiga. Tentu saja, kejadian ini benar-benar mengecewakan. Pikirannya yang pertama adalah, buat apa lagi? Saya mungkin lebih baik berhenti berlari. Tidak ada lagi Olimpiade selama 4 tahun yang lama. Selain itu, ia sudah memenangkan semua kejuaraan lari gawang tinggi lain yang didambakan orang. Mengapa membebankan diri dengan 4 tahun yang berat untuk bertahan dalam kondisi puncak? Satu-satunya hal yang bijaksana adalah melupakannya dan memulai karir dalam bisnis. Ini pasti logika yang sederhana. Akan tetapi, Hayes Jones tidak dapat menerima itu. Anda tidak boleh mengandalkan logika, katanya, mengenai sesuatu yang Anda inginkan sepanjang hidup Anda. Oleh karena itu, ia pun mulai dalam 2 tahun berikutnya membuat beberapa rekor baru dalam lari gawang. Tibalah malam tanggal 22 Februari 1964 di Madison Square Garden. Jones bersaing dalam lari gawang 60 yard, 55 meter. Ia telah mengumumkan bahwa ini akan menjadi perlombaannya yang terakhir. Ketegangan memuncak, semua mata memandangnya, dan ia menang, menyamakan rekor abadi yang dibuatnya sendiri. Kemudian terjadi sesuatu hal yang aneh. Pada masa itu, di tempat tersebut, ketika para pelari telah melintasi garis finish, mereka pun menghilang di bawah jalur melandai sebelum mereka dapat memperlambat lari mereka dan berhenti, berjalan kembali ke jalur pertandingan.
Jones berdiri di sana sejenak dengan kepala menunduk, menyambut tepuk tangan yang diberikan untuknya. Lalu, ke-17.000 orang yang memadati Square Garden berdiri memberikan penghormatan. Jones menangis. Banyak penonton juga menangis karena orang yang pernah kalah ini masih berada di sana. Ia tidak jadi berhenti, dan karena itulah para penggemar menyukainya. Ia mengikuti Olimpiade 1964 di Tokyo dan menyelesaikan lari gawang 110 meter dalam waktu 13,6 detik. Tiba nomor 1, memenangkan medali emas. Sesudah itu, ia pun bekerja untuk sebuah perusahaan penerbangan sebagai seorang wiraniaga. Belakangan, ia menawarkan bantuan sebagai sukarelawan di dalam program kebugaran fisik di kotanya. Aktivitasnya mendapatkan hasil yang spektakuler. Di dalam pidato di hadapan sekelompok anak muda, ia mengutip beberapa baris yang sebaiknya Anda simpan di dalam benak dan jalani. Kerja keraslah yang akan membuat Anda menang. Jadi janganlah menjadi orang picik, sobat. Imbaulah ketabahan Anda. Memang mudah sekali untuk berhenti. Berusaha tetap tabah itulah yang sulit. Memang mudah untuk berteriak bahwa Anda sudah dikalahkan dan mati. Memang mudah untuk mundur dan merangkak. Akan tetapi untuk berjuang dan berjuang ketika harapan tidak terlihat, mengapa? Itulah permainan terbaik dari semua. Dan walaupun Anda keluar dari tiap pertandingan yang meletihkan, babak belur, patah, dan takut, cobalah satu kali lagi. Memang mudah sekali untuk mati. Berusaha tetap hidup, itulah yang sulit. Kisah Hayes Jones mengingatkan akan sebaris kalimat dari Goethe. Ketekunan kuat, yang keras, dan terus-menerus dapat digunakan oleh yang terkecil dari kita dan jarang gagal mencapai tujuannya. Karena kekuatannya yang diam bertumbuh semakin besar bersama waktu tanpa dapat ditahan. Dengan kata lain, teruslah berusaha, Anda pasti berhasil. Penolakan untuk menyerah ini disebut prinsip ketekunan. Sayangnya, kita sedikit sekali mendengar tentang ketekunan di dalam era yang permisif dan lunak ini. Akan tetapi, ketika Amerika secara historis menghasilkan orang-orang yang kuat, pentingnya ketekunan terus ditanamkan ke dalam kesadaran kaum muda. Mereka diberitahu untuk berjuang sebaik mungkin dan tidak pernah boleh membiarkan apapun melemparkan mereka. Dan jika memang mereka terlempar, segeralah kembali dan serang kesulitan tersebut, pukul dengan keras, dan teruskan apapun yang terjadi. Ketekunan, itulah kata kuncinya. Dan ini tetap merupakan prinsip dasar bagi siapa saja yang ingin berhasil. Anda tidak dapat tiba dimanapun secara kreatif di dalam hidup ini tanpa menerapkan prinsip ketekunan secara keras. Terus bertahan memberikan hasil. Para pemikir dunia, mereka yang tahu keadaan yang sebenarnya, selalu menekankan perubahan yang terjadi karena ketekunan. Nabi Muhammad mengatakan, Tuhan beserta orang yang mau bertekun. Shakespeare mengatakan kepada kita bahwa hujan yang terus-menerus merusak marmer. Nah, marmer itu keras, amat keras, tetapi tetes hujan yang kecil dan terus-menerus menimpanya dapat merusaknya. 17 abad sebelum Birth of Heaven, Avon muncul dengan pernyataannya yang bijaksana. Lucretius mengajukan pokok yang sama. Jatuhnya tetesan air
melubangi batu. Edmund Burke, negarawan besar, memberi kita sepotong nasihat. Ia juga percaya akan kekuatan prinsip ketekunan. Ia berkata, "Jangan pernah berputus asa, tetapi jika Anda memang berputus asa, bekerjalah terus dalam keputusasaan." Boleh saya mengacu pada seorang yang lain, barangkali tidak begitu terkenal, tetapi yang pasti nama bijaksananya dengan mereka yang disebutkan terdahulu. Tetapi yang pasti sama bijaksananya dengan mereka yang disebutkan terdahulu. Wanita ini adalah ibu saya sendiri. Ia menerapkan prinsip ketekunan tanpa henti ini di sepanjang hidupnya, dan ia memiliki banyak sekali yang harus dihadapi, sedikit sekali uang, dan semua masalah manusia yang biasa. Akan tetapi, ia tidak pernah berhenti dan menyerah. Ia terbuat dari bahan yang lebih kuat. Ia kuat dan selalu dan pasti. Saya ingat dua hal yang tidak saya sukai pada masa kanak-kanak, bayam dan aljabar. Dan saya tidak benar-benar suka akan keduanya sekarang ini. Walaupun saya harus akui bahwa orang sekarang telah mengubah bayam sehingga rasanya lebih sedap. Saya akan tiba di rumah dari sekolah dan memberitahu ibu dengan muram bahwa saya benar-benar tidak dapat mengerti aljabar. Saya ingat satu hari yang amat mendung ketika saya benar-benar putus asa dan saya mengeluh. Saya tidak dapat mengerti. Saya benar-benar tidak dapat mengerti. Saya tidak bisa. Ibu memandang saya, dan percayalah, itu bukan tatapan mama yang lembut yang ditujukan kepada saya. Suaranya tajam dan nyaring. Ia secara fisik sudah lama pergi dari bumi ini, tetapi saya masih dapat mendengar kata-katanya yang dinamis itu ketika ia mengutip sebaris kalimat yang terkenal dari seorang yang bernama William Edward Hickson. "Jika pada mulanya engkau tidak berhasil, coba lagi." Dan ia akan menambahkan, "Engkau pasti bisa bila engkau pikir engkau bisa." Ia membuat saya percaya bahwa saya bisa. Penegasan akan ketekunan yang kuat untuk terus bertahan, akan upaya terus-menerus yang tidak menyimpang, pasti akan memberikan imbalan pada akhirnya jika Anda memiliki dorongan batin untuk memvisualisasikan dan terus bertahan. Prinsip persepsi. Agar efektif, prinsip ketekunan harus didukung dengan satu prinsip vital yang lain, prinsip persepsi dan kekuatan yang berasal darinya. Apa yang kita maksudkan dengan prinsip persepsi? Ketika seseorang ditaklukkan di dalam pikirannya atau dikuasai oleh situasi yang mengalahkan diri, ia memerlukan persepsi. Ia harus memiliki wawasan untuk mempersepsi penyebab kekalahannya di sebelah dalam. Ia harus melihat situasinya tidak hanya pada sisi luar tetapi juga pada sisi sebelah dalam. Ia harus memiliki wawasan intuitif dan pengertian sehubungan dengan dirinya sendiri. Siapa dan apa dirinya? Ia harus mempersepsikan dan mengolah kekuatan batinnya, lalu ia dapat melanjutkan untuk mencapai hasil yang besar. Adalah kenyataan bahwa kebanyakan orang yang mengacaukan hidup mereka dan gagal sebelumnya berbuat begitu, setidaknya sebagian, karena diri mereka tidak teratur di sebelah dalam. Mereka tidak mempunyai wawasan mengenai apa dan apa diri mereka sebenarnya. Acap kali dikatakan,
Orang adalah musuh terjahat dirinya sendiri. Orang dapat memiliki tujuan dan sasaran dan bekerja keras tetapi tetap gagal. Orang mungkin ingin mencapai sesuatu yang kreatif, namun ia tampak tidak dapat melakukannya. Ia gagal. Mengapa? Barangkali masalahnya adalah sesuatu yang salah di dalam dirinya. Sebenarnya, orang yang paling sulit untuk dikenal di dunia adalah diri sendiri. Kita memiliki mekanisme perlindungan diri yang sudah terpasang yang selalu berusaha melakukan apa yang kita kehendaki. Mekanisme ini berusaha membuat hal yang irasional tampak rasional. Banyak orang benar-benar tidak mau mengenal diri mereka sendiri. Mereka berbicara tentang orang lain dan masalah mereka, tetapi mereka bersembunyi dari diri sendiri dan tidak mau menghadapi realitas. Sebenarnya, salah satu momen terbesar di dalam pengalaman setiap orang yang berkembang adalah ketika ia tidak lagi berusaha bersembunyi dari dirinya sendiri, tetapi bertekad untuk berkenalan dengan dirinya sebagaimana adanya. Orang gagal biasanya punya Orang gagal biasanya bukan karena mereka tidak mampu menghadapi situasi luar. Konflik batin atau mental inilah yang mengalahkan mereka. Anda harus memandang diri Anda sendiri sebagaimana adanya dan menghadapi diri Anda sendiri secara jujur. Itulah prinsip persepsi, dan prinsip ini didasarkan pada pemeriksaan diri. Berdirilah di depan cermin dan katakan kepada diri Anda sendiri, "Sekarang lihat, saya menginginkan kebenaran tentang dirimu." Segera saja pikiran Anda mulai mengatakan kepada Anda, "Ah, engkau baik-baik saja." Jangan berpikir macam-macam. Akan tetapi, individu yang normal dan berpikiran sehat akan menyadari bahwa pengetahuan yang benar tentang diri sendiri selalu menjadi awal dari pengembangan diri. Saya berbicara di dalam suatu pertemuan di Washington DC. Ada banyak pejabat pemerintah yang terkemuka hadir di sana dan tidak sedikit apa yang disebut orang terkenal. Saya tidak mengenal banyak dari mereka secara pribadi. Tetapi seorang pria datang menghampiri saya sesudahnya dan memperkenalkan diri. Saya segera mengenalinya sebagai seorang yang terkemuka, seorang pria yang terhormat dan cakap, dan terus mengatakan kepadanya betapa saya mengagumi kepemimpinannya. Luar biasa, ia berkomentar. Saya berterima kasih sekali. Saya berterima kasih sekali kepada Anda. Akan tetapi, jika memang dibenarkan ada alasan yang baik untuk itu. Oh, jawab saya. Ya, katanya. Itu adalah ceramah yang Anda berikan pada suatu malam sekitar 15 tahun yang lalu di sini di Washington. Saya mengikuti pertemuan itu dan mendengar Anda berbicara. Saya waktu itu ambisius dan terlatih baik. Dan ia melanjutkan, semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki kemampuan itu. Akan tetapi, banyak dari yang saya kerjakan ternyata salah. Anehnya, pikiran dan reaksi saya kacau dan saya mengerjakan banyak hal-hal bodoh. Akan tetapi malam itu ketika saya mendengarkan ceramah Anda, tiba-tiba sesuatu yang dramatis terjadi pada diri saya. Rasanya seperti berada di desa pada malam yang amat gelap. Ia mengenang. Ketika tiba-tiba muncul kilasan petir dan Anda melihat seluruh bentangan alam tersingkap dengan jelas. Saya mendapat kilasan pandangan mengenai batin saya, dan saya dapat melihat bahwa diri saya kacau, dan itulah alasan mengapa saya selama ini kalah. Saat itu juga saya memutuskan untuk membereskan diri. Oleh karena itu, hal pertama yang saya lakukan adalah meminta Tuhan yang Maha Baik untuk mengatur diri saya, untuk menyatukan semua bagian dalam diri saya yang berantakan, dan permintaan saya dikabulkan.
Pada hari-hari berikutnya, ia menutup. Saya mulai semakin memiliki rasa mampu, kesatuan, dan kekuatan yang luar biasa, dan benar-benar tak dapat dipercaya. Tentu saja, semuanya tidak mendadak menjadi menyenangkan, tetapi memang menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Perubahan kreatif ini terjadi karena orang tersebut mampu menerapkan prinsip persepsi. Ia memperhatikan bagian dalam dirinya dengan baik dan kemudian mengoreksi apa yang ia lihat keliru. Hasilnya, ia memiliki kekuatan yang memproyeksikannya menuju sukses. Ketika orang mulai menyadari potensi di dalam dirinya melalui penerapan prinsip persepsi, kekuatan pun mengambil alih untuk membebaskan potensi tersebut, mengembangkannya dan mewujudkannya menjadi pelaksanaan yang berhasil. Yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah rasa kekuatan yang baru, suatu perasaan memadai. Akan tetapi, sebelum kreativitas dapat menjadi operatif, individu bersangkutan tidak hanya harus belajar mengenal dan percaya akan dirinya sendiri, tetapi juga harus memiliki pengalaman yang melepaskan kekuatan yang begitu konklusif sehingga ia mampu berjalan terus menghadapi segala rintangan. Ketekunan yang dimotivasi oleh persepsi melepaskan kekuatan baru dan merupakan formula yang sah untuk meraih keberhasilan walaupun prosesnya mungkin sulit. Didorong oleh potensi batinnya. Perhatikan karir Bob Pettit sebagai contoh. Bob menjadi salah seorang bintang profesional terbesar dari generasinya, salah seorang pembuat skor tertinggi dalam sejarah bola basket. Pada usia 14 tahun, ketika Bob baru masuk sekolah menengah, tingginya hanya 167,5 cm dan beratnya 59 kg. Ia menjuluki dirinya sendiri sapu lidi. Ia kecil dan lemah, akan tetapi ia memiliki dorongan motivasi yang kuat untuk menjadi seorang atlet. Secara naluriah, ia menggunakan prinsip persepsi. Ia sendiri merasakan dan bukan melihat potensi dirinya. Ia bergabung dengan tim sepak bola, tetapi ia tidak berhasil masuk ke dalam tim. Namun, mereka memasangnya sebagai cadangan. Suatu hari, ketika tak seorang pun tersedia, ia pun diikutkan dalam permainan, dan pemain gelandang lawan mempermainkannya dan mencetak gol dari jarak 65 meter. Itulah akhir Bob sebagai pemain sepak bola. Kemudian, ia bergabung dengan tim bisbol dan akhirnya suatu hari ia dipasang sebagai pengganti di base kedua. Seorang pemain memukul bola datar dengan keras ke arahnya dan bola itu meluncur tepat di antara kedua kakinya. Begitulah akhir karir bisbolnya. Berikutnya, Bob bergabung dengan tim bola basket. Mereka memerlukan 12 anak laki-laki untuk tim sekolah lanjutan, 17 yang melamar. Ketika daftarnya dipasang, nama Bob tidak tercantum. Kecil, ringkih, dan lemah penampilannya, sehingga tampaknya ia benar-benar tidak akan berhasil dalam olahraga. Akan tetapi, ia begitu ingin menjadi atlet bersama para raksasa. Maka Bob pergi ke gereja dan berbicara dengan pendeta, yang segera melihat apa yang ada di dalam diri anak muda ini. Pendeta tersebut mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan menjadikannya besar. Bob percaya lebih jauh. Pendeta tersebut mempunyai sebuah gagasan. Kami akan mengorganisasi tim gereja, katanya. Dan kami akan meminta beberapa gereja lain untuk mengorganisasi tim-tim juga. Tim-tim ini terdiri atas anak-anak yang tidak dapat masuk ke dalam tim sekolah. Bob akhirnya menjadi anggota tim.
Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Bob merasa dirinya penting. Ia terus berlatih, ia mengambil gantungan jas dari kawat dan membengkokkannya sedemikian rupa sehingga menyerupai ring basket dan memasangnya di garasi. Jam demi jam, ia melemparkan bola tenis melalui ring buatannya ini. Ayahnya yang terkesan oleh ketekunannya membelikan ring basket dan papan pantul yang sesungguhnya. Setiap petang, sepulang sekolah, Bob akan berlatih melempar bola hingga waktu makan malam. Kemudian ia akan masuk dan makan malam, mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan kembali keluar berlatih hingga gelap. Setiap kali ia melihat tong sampah terbuka di sepanjang jalan, ia akan melemparkan sesuatu ke dalamnya, terus melemparkan benda-benda ke dalam keranjang. Ia menjadi pembuat skor terkemuka pada tim gereja. Ia bertekad untuk unggul dalam permainan bola basket. Potensi dalam dirinya terus mendorongnya. Bob tidak memiliki kekuatan alami. Ia memulai latihan harian untuk memperkuat tungkai dan lengannya. Ia melakukan latihan ini dengan tekun setiap hari dan karena tekadnya, tingginya bertambah 2,5 cm dalam tahun keduanya. Pada waktu ia masih di sekolah lanjutan, ia berhasil masuk ke dalam tim bola basket sekolah. Pelatihnya tidak dapat percaya akan perubahan di dalam diri Bob yang tidak cukup baik untuk masuk regu junior tahun lalu. Tim tersebut menjadi juara sekolah lanjutan atas negeri dan Bob pun terus menjadi pembuat skor tertinggi di Louisiana State University dan belakangan dengan Saint Louis Hawks. Ia menjadi contoh fisik dan spiritual yang luar biasa, salah seorang atlet terbesar dalam generasinya. Mengapa? Karena ia mempraktikkan dua prinsip persepsi dan ketekunan. Merasakan kekuatan potensial di dalam dirinya, ia benar-benar tidak mau menyerah. Akan tetapi, kita tidak perlu menjadi atlet besar untuk memanfaatkan prinsip persepsi dan ketekunan. Di dalam aktivitas sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kemampuan kita untuk berpikir positif dan tidak pernah menyerah diperlukan. Terus berusaha. Cerita tentang suatu masalah yang tiba-tiba harus saya hadapi mengilustrasikan bahwa acap kali suatu situasi yang mungkin tampak sama sekali tidak memberikan harapan, ternyata teratasi jika Anda terus berharap dan lebih baik lagi terus berusaha. Halangan yang tak terduga memberi saya demonstrasi tentang hal ini, terutama sesudah berbicara di dalam sebuah rapat di Holland, Michigan, tempat saya menginap semalam. Saya mengadakan perjanjian malam berikutnya di Phoenix, Arizona. Dalam keadaan normal, tampaknya tidak ada masalah untuk tiba di sana. Saya dijadwalkan untuk naik pesawat awal dari Grand Rapids ke Chicago dan menyambung dengan pesawat menuju Phoenix yang akan membawa saya ke sana dan menyisakan waktu yang amat banyak. Ini tampaknya seperti perjalanan mudah, akan tetapi pagi itu di Holland, Michigan, saya hampir tidak dapat melihat mobil yang diparkir di luar melalui jendela kamar hotel. Hari ini amat berkabut. Saya menelpon pelabuhan udara Grand Rapids dan ternyata tempat itu juga penuh kabut. Tidak ada pesawat yang terbang keluar. Saya menelpon Detroit. Kota ini juga penuh kabut. Pelabuhan udara O'Hare di Chicago juga berkabut dan tidak ada pesawat yang diharapkan keluar pagi itu. Saya menghubungi Minneapolis, berkabut singkatnya. Saya diselubungi kabut, beratus-ratus mil dari Phoenix dan janji saya malam itu.
Jadi apa yang dapat saya lakukan? Nah, saya duduk dan mengadakan acara berpikir positif, mempraktikkan prinsip ketekunan. Orang-orang di Punik telah memesan saya 8 bulan sebelumnya, menelpon sekarang dan mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak dapat tiba di sana adalah hal terakhir yang akan saya pertimbangkan. Saya dapat saja menyerah dan berkata, "Tidak ada yang dapat saya lakukan dalam hal ini. Saya benar-benar tidak dapat tiba di sana." Seandainya saya mengakui itu, saya yakin saya tidak akan tiba di sana. Akan tetapi, sebagai gantinya, saya secara pasti mempraktikkan sikap mental yang positif, menyewa mobil, dan berangkat menuju Chicago, membayangkan bahwa kabutnya sudah terangkat pada waktu tiba. Sesudah berjalan sekitar 60 mil dari jarak 200 mil menuju Chicago, mesin mulai terbatuk-batuk dan mati. Prospek program perjalanan saya tidak cerah. Dengan gangguan mekanisme ini, saya memaksa pikiran saya untuk mengambil pandangan positif. Pada titik ini, saya tiba di sebuah bengkel servis di mana, percaya atau tidak, mereka mempunyai salah seorang montir terbaik yang pernah saya jumpai. Dalam sekejap mata, ia telah membongkar mesinnya. Ia membersihkan dan menggosok banyak bagian dan akhirnya memasang 8 buah busi baru. Sekarang katanya, mobil ini pasti jalan. Dari telepon umum, saya menelpon Chicago lagi. Pesawat Anda sudah dibatalkan. Saya diberitahu akan tetapi wanita tersebut menambahkan, ada satu pesawat yang akan berangkat pada pukul 4 petang ini. Itu akan membawa saya tiba di Punik tepat pada waktunya untuk acara ceramah saya. Kembali ke mobil. Tahukah Anda apa yang terjadi? Mobil tersebut tidak mau hidup mesinnya. Akinya mati. Orang tersebut segera menyetrum kembali aki mobil tersebut. Namun ia berkata kepada saya, "Anda pasti dapat tiba di O'Hare. Tetapi jangan matikan mesin mobil dalam perjalanan apapun yang terjadi." Dengan busi baru, mobil pun melaju dengan mulus. Ketika saya tiba di O'Hare Field, saya harus mematikan mesin untuk mengeluarkan tas saya dari bagasi, dan kemudian mobil tidak mau dihidupkan lagi. Akinya benar-benar mati. Jadi saya pun menyerahkan mobil yang rusak ini kepada seorang polisi. Di pelabuhan udara tersebut, ribuan orang berbaur, sementara saya berdiri ragu. Tiba-tiba dari kerumunan orang berjalan seorang petugas perusahaan penerbangan yang mengenali saya dan bertanya, "Ada kesulitan apa?" Saya pun menjelaskan, semua pesawat kami tidak bisa terbang. Ia mengatakan kepada saya, tetapi sebuah perusahaan penerbangan lain berusaha menerbangkan satu pesawat. Jika Anda dapat memperoleh tempat di sana, Anda pasti dapat memberikan ceramah Anda. Mari kita praktikkan cara berpikir positif. Jangan pernah menyerah. Tunggu saya di sini. Ia pergi selama setengah jam, kemudian kembali dan berkata, pesawat itu memang jadi pergi, tetapi tidak ada tempat tersisa di dalamnya. Tetapi begini, kita akan menunggu di gerbang, dan kita akan berpikir bahwa akan ada pembatalan. Nah, ketika pesawat baru saja akan lepas landas, teman saya memberitahu dengan senyum lebar bahwa saya mendapat satu tempat duduk. Seseorang tidak jadi datang. Saya tiba di Punik 45 menit sebelum saya dijadwalkan untuk berbicara. Ketika segalanya tampak berjalan keliru, itulah waktu yang tepat untuk mempraktikkan keyakinan mental yang positif bahwa Anda tetap dapat mencapai sasaran Anda asalkan Anda bertekun, mengusahakan segalanya. Jika Anda mulai berpikir bahwa tidak ada harapan, maka keadaan pikiran Anda akan benar-benar menarik kesulitan lebih jauh untuk mengalahkan Anda.
Sebagai penggantinya, tetaplah berpikiran bahwa kondisi akan berubah menguntungkan Anda dan berjalanlah terus. Dalih mengenai keadaan yang berbeda di luar kendali kita terlalu sering digunakan untuk merasionalisasikan sikap lemah dan menyerah terlalu cepat. Orang yang terus maju di dunia ini adalah orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka kehendaki. Dan jika mereka dapat menemukan keadaan tersebut, dan jika mereka tidak dapat menemukan keadaan tersebut, ciptakanlah. Itu adalah sikap yang menghasilkan keajaiban dalam menangani masalah. Adalah selalu terlalu cepat untuk berhenti, maka janganlah berhenti. Anda pasti bisa jika Anda pikir Anda bisa. Nah, sekarang mari kita padukan beberapa gagasan mengenai prinsip-prinsip penting di dalam bab ini. 1. Sewaktu menangani suatu masalah, hal nomor 1 adalah jangan pernah berhenti menyerang masalah tersebut. Selalu gunakan prinsip ketekunan. 2. Ingat, Anda dapat mengatasi gunung besar kesulitan dengan berpikir melebihi tinggi gunung itu. 3. Gunakan moto. Jangan terlalu cepat untuk menyerah. Teruslah berusaha. 4. Gunakan kata-kata bersemangat. Jangan pernah berbicara merendahkan diri. Ucapkanlah kata yang baik. 5. Kerja keras akan membawa kemenangan. 6. Kuasai prinsip persepsi. Belajarlah mengenal diri Anda sendiri. Kenali pribadi yang sebenarnya jauh di dalam diri Anda. 7. Jika pada mulanya Anda tidak berhasil, coba dan coba lagi. 8. Jangan biarkan keadaan mengalahkan Anda. Dengan pikiran Anda, kendalikan keadaan. Anda pasti bisa bila Anda pikir Anda bisa. 9. Teruslah berusaha teruslah mencoba, karena Anda pasti berhasil. Teruslah maju, hasilnya pasti baik. 10. Tuhan memberkati Anda sepanjang jalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 1 buku You Can If You Think You Can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di bagian 2. Jadi apa masalah Anda? Anda dapat mengatasinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada buku yang mau dibacakan, silahkan tuliskan di komen. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.